Di awal tahun 2020 ini banyak ponsel berdatangan dengan spek dan kekhasannya masing-masing. Tapi di tengah beberapa ponsel menarik di awal tahun ini, Huawei Nova 5T tetap paling powerful di harganya. Walau emang bukan pakai teknologi terbaru dari Huawei, bukan seri Nova atau mid-end terbaru juga dari Huawei, tapi ponsel ini tuh benar-benar tetap menarik dan masih bisa bersaing dengan ponsel-ponsel baru saat ini. Oke, di sini Fadil, langsung aja kita bahas. Sebelum bahas lebih lanjut, kenapa ponsel ini tuh bisa dikatakan masih bisa bersaing dan menarik di tahun 2020 ini, mungkin saya bakal bilang dulu harganya. Sekarang kalian bisa mendapatkannya kisaran 4 jutaan, 4,4 atau 4,5 kalian udah dapat ponsel ini dengan garansi resmi. Jadi jangan khawatir. Oke, jadi yang pertama kenapa ponsel ini menarik adalah desainnya. Emang iya, ponsel ini tuh gak dibekali sertifikasi IP. Emang iya juga, Huawei gak nyantumin si kacanya tuh dibalut perlindungan Gorilla Glass berapa atau pakai pelindungan lainnya atau enggak. Tapi kekurangan dan ketidakjelasannya itu dibalut dengan compact dan solid. Punya dimensinya tuh 6 x 2,9 x 0,31 inci. Dan nyaman banget dipegang pakai satu tangan. Sekilas ukurannya hampir kayak Redmi Note 8, tapi ini lebih kecil. Build quality-nya juga kokoh. Bagian depan dan belakang dibalut pakai kaca jadi kerasa premium. Warna dan finishingnya juga cakep, gak ada komplain. Saya rasa masalah desain dan penerapan warna Huawei itu gak bosenin dan oke. Emang yang harus disayangin si Huawei Nova 5T ini tuh gak ada jack 3,5 mm, padahal baterainya gak gede. Jadi kalian harus pakai TWS atau earphone yang udah ada jack 3,5 mm-nya, atau ya pakai dongle. Lalu tentunya yang saya suka juga adalah sensor sidik jarinya. Cepet banget men, sentuh dikit langsung kebuka. Dan penyimpanan di pinggiran itu menarik ya, gak bosenin di belakang atau di depan. Atau gak maksain ada di layar tapi performanya tuh jelek. Karena gak dikit ponsel yang punya fingerprint di layar tapi performanya tuh gak banget. Yang kedua tentunya layarnya yang akurat. Banyak yang raguin Nova 5T ini di masalah layarnya. Pertama yang bilang di awal tadi, masalah perlindungannya kurang jelas. Yang kedua, karena dia nggak pakai AMOLED, cuma IPS. Buat yang masih beranggapan layar IPS itu jelek dan mungkin masih bingung antara OLED dan IPS, kalian bisa tonton videonya tentang IPS versus OLED setelah video ini, ada linknya di deskripsi di bawah. Nah, buat kualitas dari Nova 5T sendiri tuh bagus banget kok IPS-nya. Layarnya ini punya color gamut NTSC 96%, jadi warna yang ditampilin itu bakal akurat. So, warna yang ditampilin buat kalian yang sering editing foto atau video tuh bakal akurat. Jadi, jangan khawatir apakah warna yang kalian setting atau diterapin itu bakal sama yang di layar ponsel lain atau enggak ya, karena pasti akurat. Si bezelnya pun cukup tipis dan seimbang, walaupun di bawah agak besar, tapi gak terlalu besar sih. Jadi ya lumayan lah proporsinya ya. Yang paling harus kalian ketahui, buat semua ponsel dengan layar IPS, bukan OLED, terus punya lubang kamera, pasti di sekitar lubangnya tuh ada berbayang atau bleeding. Dan itu wajar. Tapi yang harus kalian ketahui gak cuman Huawei Nova 5T ini sih yang gak ngasih kejelasan tentang perlindungan layarnya. Mungkin ya emang gak dikasih perlindungan layar atau mungkin emang supaya si pengguna tuh hati-hati gitu. Tapi sepanjang saya pakai ini tuh dan pernah beberapa kali jatuh dengan wajar, gak pecah atau ya kuat lah gitu. Kebanting ya, bukan dibanting. Yang ketiga adalah performa dan fitur flagship. Nah, di sini adalah yang paling menarik di ponsel ini. Ponsel itu pakai Kirin 980 yang sama kayak P30 Pro sama Mate 20 Pro. Dan bisa ketebak, masalah performa tuh nyaman dan oke banget. Jadi kalau misalkan pengen beli ponsel ini atau nyari ponsel di harga yang 4 jutaan dan pengen performanya tuh kenceng, ini adalah pilihan yang bagus. Walaupun sekarang udah ada Kirin 990, Kirin 980 tuh masih bisa bekerja dengan baik. Paling yang harus ditekenin adalah masalah performa baterainya. P30 Pro emang terkenal dengan performa baterai yang bagus ya di kelas flagship. Iya, 5T juga bagus, cuma nggak sebagus P30 Pro tentunya. Pertama karena baterainya yang 3750 mAh aja, bukan 4000 kayak P30 Pro. Dan layarnya juga IPS, bukan OLED. Tapi walaupun nggak seirit P30 Pro, baterainya tuh masih sangat bekerja dengan baik. Kalian bisa pakai dari pagi sampai mau tidur tuh dengan tenang. Pemakaian sedang agak berat gak usah dicas di sore hari.
Emang Kirin tuh manage baterainya baik ya, jadi baterainya nggak nyampe 4000 pun udah awet. Kalau baterai kalian habis, jangan khawatir karena ponsel ini udah didukung sama pengisian 22,5 watt yang cepet. Sejaman bisa penuh dari 10%. Keawetan ini juga karena masalah MIUI-nya. Emang iya gitu ya, MIUI itu bukan kustomisasi Android yang paling cantik ya. Apalagi icon-iconnya tuh nggak banget deh. Kalau misalkan kalian pengen ganti tema dan yang bagusan ikonnya tuh harus bayar kisaran 25.000 sampai 40.000 dan itu tuh mahal. Ya atau misalkan pengen ganti launcher juga oke, itu bisa jadi opsi pilihan lain. Tapi masalah penampilan MIUI 10 dibandingkan sebelumnya lebih baik. Ini lebih compact, enak dipakai, ikonnya juga mudah ditekan dan responsif. Pokoknya masalah penampilan secara keseluruhan di luar ikonnya ini lebih baik dibandingkan MIUI sebelumnya. Lebih flat, seamless, dan oke. Nah, loncat ke masalah performa MIUI 10 Android 10 ini, keseluruhan performanya tuh lebih enakan ya. Buka banyak aplikasi, pindah ini itu dengan Kirin 980 dengan MIUI 10 ini enak banget. MIUI 10-nya juga fiturnya cukup lengkap, mulai dari kunci aplikasi, berbagai gestur, dual apps, dan lainnya. Dan tentunya fitur hardware yang cukup banyak dicari yaitu adalah NFC. Walaupun fiturnya lengkap, Nova 5T dengan Kirin 980, RAM 8GB dan internal 128GB ini enak banget, jarang nge-lag. Tentunya masalah game juga jangan dikhawatirin, main PUBG Ultra HDR kuat, Extreme Smooth juga oke. Game lainnya juga pasti enak dan nyaman, jadi jangan dikhawatirkan masalah performa sehari-hari dan ngegamenya. Yang keempat adalah masalah kameranya yang bukan Leica. Tentunya kameranya tuh bukan Leica ya, dan nggak sebagus P30 Pro. Bisa-bisa kalau misalkan sebagus P30 Pro, P30 Pro ini nggak akan laku sih. Huawei percayain ke lensa Sony 48MP, 16MP ultrawide, 2MP depth effect, dan 2MP makro. Hasilnya cukup bagus, bisa ambil warna dan HDR-nya yang oke. Detailnya juga cukup bagus, bagusnya ini tuh ada sedikit di atas rata-rata ponsel mid-end lainnya. Termasuk low light-nya juga cukup bagus, walaupun nggak sewah si flagship-nya ya. Dan penempatan kameranya juga saya suka, pas. Karena ada ya yang maksain tempat kameranya tuh disimpan ke bawah, dan saya nggak suka lah itu terlalu panjang. Penempatan kayak gini tuh unik dan beda dari yang lain. Nah oh ya, balik lagi ya ke hasil kameranya. Yang saya gak suka tuh di hasil kameranya cuma satu. Masalah warnanya yang kadang terlalu nendang. Saturasinya tuh kadang ketinggian walau AI dimatiin. Kadang ya AI-nya juga gak pandai-pandai amat. Dia pernah ngeliat kucing saya makanan. Tapi sih masalah warna tuh selera ya, pasti ada juga yang suka yang agak punchy. Videonya juga hasilnya oke, cukup stabil walaupun gak ada embel-embel super stable atau super steady dan sebagainya. Dan tentunya jangan ngarepin 4K 60fps ya. Ini cuma mentok di 4K 30fps. Kalau mau 60fps bisa pakai di 1080p. Ini perekaman video 1080p 30fps. Yang saya rasa cukup stabil di Huawei ini kan. Mantap tuh, stabil banget men. Dan gambar tuh gak bergelombang. Sip. Dan fokusnya juga oke. Fokusnya cepat ya. Nah, fokusnya cepat banget men. Urusan kamera depan, 32 megapikselnya tuh cukup bagus. Sebelumnya saya cukup ragu karena dulu-dulu seri mid-end Huawei atau Honor kameranya depannya tuh cantik banget. Tapi yang ini enggak, hasilnya cukup detail dan bagus hasilnya. Tapi tetap agak sedikit cantik walaupun si beautify-nya dimatiin.
So, Huawei Nova 5T ini sangat recommended banget di harganya. Kalian bisa dapat ponsel paket lengkap dengan fitur flagship, tapi ada beberapa hal yang di-downgrade dan itu tuh nggak terlalu masalah. Yang saya khawatirin itu cuma satu, yaitu adalah masalah update softwarenya. Bukan masalah Google Mobile Service-nya, karena ini bakal ketanam walaupun misalkan ada masalah sama Amerika. Tapi saya takut ini cuman hanya mentok di Android 10. Karena kalau misalkan kalian baca, sebelum-sebelumnya di Huawei Nova 3i itu yang speknya sama kayak P20 Pro itu cuman dapet update Android-nya sekali. So, tentunya banyak yang protes dengan keputusan itu. Makanya sampai dibuat petisi biar Huawei buka update buat ponsel Nova 3i itu. Jadi jangan sampai nasib si Nova 5T ini jangan kayak pendahulunya. Tapi kalau misalkan kalian nggak khawatir masalah update Android ini, nggak usah dipermasalahin ya. So, itu dia review Nova 5T kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau hal apapun itu tentang ponsel ini, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan kalau misalkan ada pengguna lainnya juga, kalian mungkin bisa berbagi pengalamannya dengan yang lain, oke? Jangan lupa buat share, like, subscribe Fix Me biar nggak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil. Peace out.